Saudara Ustadz Yusuf Mansur bantah terlibat praktik penipuan properti berkedok syariah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara polisi telah menetapkan pemilik perusahaan properti sebagai tersangka penipuan. Tanggapi namanya yang dicatut dalam praktik penipuan properti berkedok syariah di Surabaya, Jawa Timur, Ustadz Yusuf Mansur bantah terlibat. Meski demikian, Ustadz Yusuf siap membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Kita datang aja lah, ikhlas aja. Kan yang begini ini bukan hal baru buat saya, alhamdulillah. Berkali-kali disebut penipu juga sama orang, padahal kan kita yang dicatut justru, harusnya kan kita yang marah gitu. Nah ini resiko hidup di ruang publik gitu loh. Saya kan kayak gini kan ada orang undang saya, ya kan mana tahu juga gitu, bakal ada urusan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita ulas dan kita soroti sepak terjang Yusuf Mansur yang merusak Islam dan merugikan umat Islam. Ada orang bertanya, ya kok kita ikut-ikutan mengkritik Yusuf Mansur? Ada hubungan apa ya, YouTuber ini dengan Yusuf Mansur? Apa Yusuf Mansur pernah nipu? Nah gitu kira-kira gitu. Ada juga jemaah masjid datang ke rumah. Ini apa Pak Tabani dirugikan oleh Yusuf Mansur? Kayaknya serangan nggak berhenti-berhenti gitu. Sudahlah, itu membuka aib umat Islam, ustadz. Saya hanya ketawa aja. Ini sebenarnya secara pribadi kita nggak ada urusan sama si Ucup. Lalu kenapa? Yang pertama ya, apa yang ditampilkan oleh Ucup itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masa sedekah sebagai tameng untuk meraup duit masyarakat? Ya kan? Itu sedekah, cerita tabungan tanah, itu cerita bisnis, ujung-ujungnya nipu aja. Ujung-ujungnya nipu. Ujung-ujungnya dia pulang bawa duit, lalu dari duit itu dia berpesta pora, berpenampilan sebagai seorang yang sukses, membeli tanah, lalu di atas tanah yang banyak itu dia bangun warung steak and shake. Itu idiom sudah tentang Yusuf Mansur. Lalu ulama-ulama bagaimana? Sebenarnya kalau pelanggaran terjadi dalam dasar agama, yang berbicara terlebih dulu itu harusnya ulama, kiai, ya kan? Ya nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dong dibiarkan. Ada slogan misalnya sesama biskota jangan saling mendahului. Itu cerita biskota. Dalam dalil agama itu dijelaskan. Dan ini telah mengakar kuat dalam sejarah tradisi fikih atau pemikiran Islam. Ya ulama tuh biasa saling kritik. Kalau udah keterlaluan dianggap menyimpang, ya turunlah fatwa gitu. Misalnya ya, itu kenapa Ibnu Taimiyah tuh susah dibantah oleh orang gitu. Karena serangannya terhadap orang-orang yang dianggap menyimpang pada zaman itu sangat telak sekali. Misalnya ada orang mengatakan kepada ya Syekh, ini ada seorang mengaku imam gitu. Imam katanya. Ya orang Syiah ngaku imamnya itu bisa sholat 1000 rakaat setiap malam, lalu mi'raj 70 kali dalam semalam. Kata Ibnu Taimiyah, ando kitab ya dia menulis dalam kitab Kasful Haq. Misalnya gitu kan. Dikasihkan ke dia buku itu, dia baca. Lalu kemudian dia balik membalas. Ya, sekarang siapa yang pernah menyaksikan, kata Ibnu Taimiyah, bahwa imam itu pernah mi'raj ke langit? Siapa? Rasulullah aja katanya araja Rasulullah fi hayatihi marrah. Nah, sekali aja. Sekali dia hanya cuma mi'raj. Ini orang ini 70 kali dalam semalam. Azagairu makul. Itu kan. Ada dalilnya enggak? Ada saksi enggak? Nah, contoh yang begitu-begitu. Ada lagi yang bilang, terus ada murid-muridnya enggak yang bisa menyaksikan gitu. Kemudian ulama sezamannya ada nggak yang berguru? Dicontohkan misalnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Itu kalau ada orang alim di zamannya yang mengatakan misalnya nih ulama apa gitu, atau wali min auliyaillah, atau imam ilmunya itu lebih luas dari semua ulama di zamannya, maka Imam Syafi'i pasti akan datang berguru, mengutip pendapat-pendapatnya.
Zaman itu, zaman Imam Syafi'i, kata Ibnu Taimiyah itu kan ada imam yang katanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq katanya alim. Siapa yang menyaksikan? Kalau Imam Syafi'i alim, banyak yang menyaksikan. Banyak bukunya, banyak murid-muridnya. Ini siapa muridnya? Kemudian yang kedua, yang berikutnya. Itu dia semalaman 1000 rakaat itu apa enggak tidur-tidur dia gitu. Apa enggak batal-batal wuduknya gitu. Nah, ini contoh yang begitu-begitu. Jadi ulama itu adalah panglima atau laskar paling depan membela kebenaran Islam. Kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, nah dia bicara gitu, kita nggak ada hubungan pribadi, tapi itu bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Kalau nanti dia tidak menyebut cerita-cerita sedekah, tidak menyebut cerita tabung tanah, tidak bercerita ya halu-halu, ya orang juga nggak ada masalah. Silakanlah dia mau bangun berapa ratus warung steaknya, terserah. Orang kan nggak ada masalah juga. Misalnya Kentucky Fried Chicken dibuka di tiap kota gitu. Dia pure bisnis, nggak ada masalah. Tapi ini duit dia tilap, duit masyarakat. Itu masa dibiarkan? Dari satu tempat saja Yusuf Mansur ini, itu di Masjid Kota Wisata Cibubur itu lebih kurang 55 miliar. Sikat sama dia. Lalu kemudian dia pura-pura gila. Apa pura-pura gilanya? Demi Allah. Oke, demi Allah ini, itu udah ane bayar. Ane sulap dulu tuh ane salawatin. Daun-daun di Darul Quran tuh ane salawatin jadi 23 miliar. Udah dibayar. Ditantang oleh korban atau orang yang rugi nih, namanya Pak Zaini Mustafa. Ente bayar ke siapa? Kapan? Yusuf Mansur nggak berani. Kabur dia. Kemudian dikirim Ustaz mau datang ke rumahmu, mau tabayun atau sekalian mau bahalah. Udah kabur dia. Kabur dia ke Tarim sana. Lalu di sana bilang, Masya Allah, pertolongan Allah datang. Lalu dia bercerita nih, karena kita bersama Allah. Kalau bisnis ajak Allah. Masya Allah. Wallahi, alah ngomong kosong seperti itu. Lalu kalau ulama tidak tampil, kiainya diam-diam saja, itu dianggap orang nanti, oh Islam itu agama tukang tipu. Dia merusak Islam. Semangat orang bersedekah itu dirusak oleh Yusuf Mansur. Atau dia tunggangi semangat orang bersedekah yang paling hebat. Ditunggangi untuk kepentingan pribadinya. Lalu kalau nggak diluruskan ini bagaimana? Lalu kalau Yusuf Mansur bercerita nggak pakai bawa-bawa Islam, ya orang juga nggak mau ikut campur tuh urusan hukum. Kalau orang ditipu ya polisi yang bertanggung jawab. Tapi selama dia merusak ajaran Islam, maka di saat itu banyak orang yang akan ikut campur gitu. Nggak bisa. Ya kan? Kan banyak sekarang tuh. Ada yang bilang berdebat ini kan. Itu kan katanya Masjidil Aqsa. Ini karena isu Timur Tengah masih hangat nih. Itu kan zaman Nabi Isra lalu Mi'raj. Itu kan belum ada masjid. Contohnya kan begitu-begitu. Itu belum menghina Islam. Itu memberikan perluasan pemahaman tentang Al-Aqsa. Tetapi ini secara ekonomi merusak orang Yusuf Mansur ini. Dirusaknya orang. Karena masyarakat bawah yang berharap gitu ya, yang berharap perubahan nasib, udah ditimpenya nih. Makin rusak orang dipikirnya. Ya kan? Terus kalau nggak ada pembahasan paling depan kalau agama dirusak, itu siapa yang akan membela? Karena Islam itu datang mula-mula itu ya dengan dalil, dengan argumen, dibela nanti juga dengan dalil dan argumen. Begitu. Jadi cerita Yusuf Mansur itu merusak sendi-sendi Islam kita gitu. Dan merusak umat Islam. Ya kalau nggak dikritik habis nggak bisa nih. Akhirnya terjadi apa? Satu persatu kasus dia terbuka. Itu sekarang kan lagi ramai. Katanya punya masjid, taunya tanah orang. Disuruh kontraktor bangun gitu. Masih nyisa 3,5 miliar, dia nggak mau bayar lagi. Mungkin di tempat lain proposalnya sudah dibayar lunas oleh orang gitu. Dan di mana-mana dijual cerita-cerita Islam gitu.
Muhammad Al-Fatih lah dijual, cerita kebangkitan Islam di Eropa lah gitu. Dia pilih tuh negeri yang membuat orang sensitif, Spanyol gitu kan. Spanyol, dulu Islam tuh berjaya 700 tahun di Spanyol. Cordova, mari kita kembalikan, kita kumpulin duit sejuta minimal. Kalau sejuta bagi masyarakat perkotaan di Jakarta di Indonesia ini gampang lah ya. Gampang itu, apalagi emosinya tersentuh gitu. Nalurinya tumpul gitu kan. Atau logikanya tumpul. Oh, dibayarnya itu. Setelah dia bayar dapat banyak bermiliar-miliar, Yusuf Mansur dapat duit, dia kabur. Itu jurusnya dari dulu tuh, dapat duit kabur. Kalau itu salawatin, tunjuk, ambil, kabur. Jual nama Nabi dia. Jadi itulah mengapa pentingnya kita ikut cawe-cawe menjelaskan siapa Yusuf Mansur. Karena perbuatannya itu merugikan masyarakat, meraup duit umat atas nama Islam, lalu dia bersenang-senang membangun kerajaan bisnisnya dari modal kantong para jamaah yang hari ini berdiri dengan di banyak tempat yang jumlahnya ratusan, yaitu warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.